Assalamualaikum, hello everyone. Pada video kali ini saya akan share yaitu CandyCPT Lab Edition versi 21.12.18. Ini versi update dari yang sebelumnya dan juga perbaikan. Silakan download file, link ada di deskripsi. Jika sudah download, nanti filenya seperti ini RAR, nanti di-extract aja dengan cara klik kanan extract here. Nanti ada dua file yaitu VAD, yaitu CandyCPT server lokal dan server pusat. Perlu diingat jika nanti untuk ujiannya hanya butuh satu server, nanti yang digunakan hanya server pusat. Tapi kalau banyak server nanti digunakan sama server lokal. Kita akan mendemokan server pusat dan server lokal. Sekarang kita jalankan VirtualBox. Di sini saya memakai versi terbaru saat ini yaitu 6.1.30. Oke, sekarang kita buat server pusat terlebih dahulu. Server pusat. Ini Ubuntu. Kemudian next dulu, dan yang ini klik add, pilih yang server pusat, kemudian choose, kemudian create. Jangan di start dulu, kita setting dulu. Untuk sistem yaitu RAM disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kan hanya untuk demo untuk server pusat sebagai penampung data, kita hanya yang default. Tapi kalau memang digunakan untuk ujian nanti dimaksimalkan. Nanti dimaksimalkan jangan sampai ada yang merah. Begitu juga dengan prosesor. Sekarang kita ke network. Ini nanti jaringannya satu aja. Berarti ini yang internet. Di sini saya yang Realtek. Cara ngeceknya, klik start, control panel, network, kemudian pilih. Ini yang internet. Detail, yang ini, yang Realtek. Kemudian yang lain satu ini adalah yang segmen 0. Nanti ini digunakan untuk server lokal. Ada benar Realtek, klik OK. Baru kita start. Ini minimize aja. Tunggu booting VAD server pusat berjalan. Di dashboard ada keterangan. Nanti untuk memanggil IP-nya adalah yang IP internet 192.168.3.6. Kita jalankan browser 192.168.3.6. Kalau untuk memanggil Candy siswa cukup dengan IP, tapi kalau untuk admin tambahi /admin. Dan masukkan username. Default adalah admin dan admin. Untuk lihat penggunaan sistem, klik di sini. Inilah kapasitas real dari harddisk. Kemudian ini sudah saya pasang ready, jadi lebih kencang. Untuk pengaturan ini sudah saya sesuaikan. Untuk penambahan data ada di sini. Sudah saya buat checklist, yaitu checklist semua dan uncheck semua. Kalau kemarin manual satu-satu, ini bisa langsung klik semua, klik, jadi bisa semua. Atau misalkan semua tapi yang nggak ikut data soal, tinggal ini. Oke, next, langsung kita ngisi aja. Data admin tidak ada yang berubah, data guru nggak ada. Sekarang kita isi aja. Kita impor. Kita cari data guru yang Excel. Jika belum punya formatnya, klik download dulu, kemudian impor. Kembali ke menu guru, silakan dicek. Lanjut kita ke data master. Kita klik impor. Data master.
dan klik impor. Oke, selesai. Jenis ujian sudah saya isi otomatis, tinggal dipilih jika kurang, klik tambah jenis ujian, diisi kode nama, simpan. Untuk mapel kita impor. Jika belum punya formatnya, download dulu. Kita pilih mapel, klik simpan. Next, langsung kita membuat data bank soal. Kita klik tambah. Sekarang kita akan membuat contoh yaitu bahasa, yaitu nanti uploadnya kan ada dua, Excel dan Word. Kita membuat dua bank soal, yaitu satu upload Excel dan satu upload Word. Sekarang kita bahasa yaitu upload Word dulu. Karena ini bahasa, jadi ini khusus untuk bahasa. Ini soalnya 40, bobot soal 100, ini 5, 0, 0 tanpa isi. Klik simpan. Kemudian kita upload. Oh iya, nanti kalau misalkan ingin mengisinya secara manual, nanti klik di sini. Tapi kita akan melakukan upload. Yang basic kemarin itu di sini belum ada menu klik import soal. Ini sudah saya tambahkan, karena jika kita nggak pakai klik ini harus kembali ke sini dulu baru klik upload. Ini udah saya peringkas biar lebih cepat, bisa langsung buat sini impornya. Ini modelnya uploadnya buat klik di sini yang tes percepatan bahasa, klik impor. Silakan dicek. Oke, sudah semua. Sekarang kita membuat satu soal lagi, yaitu dengan cara upload Excel. Sekarang kita pakai yang bahasa Inggris saja, yang ada audio dan berbentuk gambar. Kalau tadi kan hanya gambar, ini plus audio. Misalnya 50, 100, 5, IC 0. Klik simpan dan kita upload. Karena ini Excel, berarti kita pilihnya di sini. Kita cari yang tryout bahasa Inggris Excel. Klik impor. Berhasil. Sekarang kita upload file pendukung soal, yaitu berbentuk zip. Dan kita upload. Oke, berhasil. Kembali bank soal. Silahkan dicek terlebih dahulu. Oke, next kita ke status ujian. Kita buat jadwal ujian. Nama bank soal. Lama ujian kita defaultnya 2 jam. KKM boleh kosong atau diisi. Kemudian yang ini, apakah soalnya akan diacak, apakah pilihan gendanya akan diacak, apakah akan muncul token soal, kita nggak usah. Reset login nggak usah. Dan hasil tampil. Ini yang kemarin kan belum ada tombol reset login, sekarang saya sudah buatkan. Dan klik simpan. Oke, sudah jadi satu, yaitu mapel bahasa. Langsung kita buat lagi yang bahasa Inggris. Kita samakan aja. Lama ujian sama 120 menit. KKM sama. Opsi sama. Jika sudah sampai ini, sekarang yang admin melakukan cetak kartu peserta dan daftar hadir, dan juga berita acara. Ini kartu peserta sudah saya optimalkan, kemarin ada kekurangan. Kemarin kan hanya tulisan saja, sekarang sudah saya tandai kotakan ini biar lebih jelas. Dan juga untuk username dan password sudah saya warnai. Sudah, klik print aja. Next, daftar hadir. Kita pilih ruang sesi kelas, klik print, kemudian klik cetak. Next, berita acara. Versi kemarin masih manual, sekarang sudah saya buat otomatis.
tinggal klik aja, pilih ya. Tinggal dipilih saja mau ngeprint yang mana. Misalkan mapel bahasa ruang lab 1, sesi 1, tinggal klik aja. Ini previewnya, tinggal print. Udah jadi, kemarin kan manual, ini sekarang udah otomatis, lebih menggampangkan. Untuk format nilai nanti setelah ujian dilaksanakan. Begitu juga dengan nilai, semua nilai, dan analisa. Oke, sampai saat ini berarti server pusat sudah selesai. Next, kita ke server lokal. Kita minimize saja. Ini kita minimize. Kita buka lagi VirtualBox. Sekarang kita membuat server lokal. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi di satu PC. Kalau untuk ujian sebenarnya atau asli nanti di beda PC server. Kita pilih new. Kita namai server lokal. Ini Linux. Kemudian pilih yang Ubuntu. Next. Next. Pilih. Kemudian server lokal. Klik choose. Pilih create. Jangan jalankan dulu. Kita setting. Khusus yang server lokal, pengaturan RAM dan prosesor harus yang maksimal. Di pojokan jangan sampai ada yang merah. Tapi ini hanya sebagai contoh, kita default aja. RAM 1 GB dan prosesor cuma 1. Next, ke network. Yang khusus server lokal wajib adapternya 2. Yang pusat kan tadi cuma 1. Yang ini wajib 2. Yang tadi yang internet, yang pertama internet, yang Realtek. Yang kedua adalah yang TP-Link. Dan klik OK. Kemudian klik start. Tunggu sampai proses booting WAD server lokal selesai. Oke, jika sudah, itu ada keterangan yaitu IP internet dan IP server. Nanti yang kita gunakan untuk ujian itu IP server. IP internet nanti gunanya untuk melakukan sinkron. Berarti kita memanggil IP yang 192.168.0.200. Kita minimize saja. Kita buka Chrome lagi. Kita new tab 192.168.0.200 karena ini admin, tambah admin, dan klik enter. Untuk loginnya sama, admin dan admin. Yang basic kemarin belum saya buatkan seperti ini, keterangannya sekarang sudah. Dan sekarang nggak ada pengaturan, hanya ada sinkron setting, sinkron pusat, data peserta, bank soal, status ujian, menu ujian, dan upload hasil ujian. Sudah saya peringkas. Untuk lihat penggunaan sistem nanti pas ujian klik ini, nanti di sini. Kemudian ini yang seperti server pusat, this usage yang real ini. Dan langsung kita setting, hubungkan server lokal dengan server pusat. Klik sinkron setting. Di sini ada logo. Kenapa ada logo? Karena selama sinkron ini, settingan sinkron belum saya fixkan. Jika sinkron dari pusat, ikut dengan logo dari server pusat. Ini belum saya buat, lupa. Jadi sementara masih manual dulu. Oke, untuk settingnya, setting yang ini, bukan yang ini hanya untuk nambah logo. ID-nya misalkan server 0. Kemudian IP itu nama domain tanpa HTTP langsung. Ini ada keterangannya. Di server pusat adalah 192.168.3.6. Langsung kita isi saja. Kemudian klik simpan. Kemudian aktif. Ini artinya server lokal sudah siap melakukan sinkronisasi. Dengan cara klik sinkron pusat. Kemudian klik cek status. Yang ini yang sinkron pusat udah saya peringkas, jadi kemarin kan banyak. Kan udah cuma 2, yaitu tanggal sinkron dan status sinkron. Terus bagaimana jika kita pengaturannya salah? Misalkan ini. Misalkan server lokal adalah 0. Klik simpan. Nanti ada keterangan. Standby server tidak terdaftar di server pusat.
Standby itu artinya server lokal sudah terhubung, tapi server 0 tidak terdaftar di server pusat. Nanti jika kita klik di sini, dan kita akan melakukan sinkron, dia tidak bisa sinkron, ada keterangan. Ini settingannya harus benar dulu. Kalau udah kayak gini, udah siap untuk sinkron. Sinkron pusat, cek status. Baru kalau udah kayak gini, sudah bisa melakukan sinkron. Di sini ada keterangan data server pusat yang berwarna ungu, data server lokal. Kalau 0 berarti saya tandai merah biar jelas, artinya belum sinkron. Baru setelah ini kita melakukan sinkron, nanti datanya harus sama, data di server pusat dan di server lokal. Klik sinkron. Oke, sudah selesai, ada keterangan tanggal sinkron dan status sinkron. Untuk ngeceknya klik ini, silahkan dicek. Oke, jika sudah, langsung kita ke data peserta ujian. Sudah masuk data bank soal, sudah masuk 2. Untuk khusus yang server lokal tidak bisa edit soal, cuma hanya bisa melihat soal. Dan kita kembali, kita cek yang bahasa Inggris. Untuk yang versi sebelumnya kan masih centang, misalkan kunci jawaban B, nanti di sini ada centang. Sekarang udah saya buatkan seperti ini, biar lebih jelas dan lebih mudah. Ini sudah masuk semua. Oke, next status ujian. Di sini sudah otomatis misalkan sinkron jadwal. Nanti langsung otomatis aktif. Kemarin kan masih harus manual dulu. Sekarang sudah otomatis. Dan menu ujian masih sama. Oke, sekarang kita melakukan ujian server lokal dengan cara memanggil IP server lokal. Dan kita cek untuk username dan password. Ini contoh aja, username 1 dan password 1. Dan login. Ada informasi ujian dan jadwal ujian hari ini. Ini sudah saya tambah, yaitu klik refresh. Ini gunanya untuk merefresh jika waktu ujian dibuka sudah melebihi waktu jam sekarang tapi tombol ujian belum muncul, nanti klik tombol refresh. Untuk tombolnya kemarin kan di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri, lebih mudah. Karena ini ada hubungannya dengan jika ujian siswa dengan HP. Nanti yang terlihat kan sebelah kiri dulu, jadi saya permudah. Untuk mengganti informasi ujian, klik yang ini, dan diisi, dan simpan. Oke, sekarang kita cek. Oke, sekarang kita melakukan ujian. Klik mulai ujian, dicek silakan. Jika mau kembali, klik kembali, klik mulai ujian. Yang versi sebelumnya kan ini masih ragu-ragu, sekarang sudah saya buat selesai ujian. Karena yang kemarin kalau mau klik selesai ujian kan harus klik yang nomor terakhir, jadi agak ribet. Sekarang sudah saya buatkan di tengah, jadi bisa klik selesai di soal nomor manapun. Langsung kita isi. Ini kita ngarang aja. Ya, saya lupa menyampaikan kalau untuk yang ini kemarin kan masih di pojok kanan. Ini kita sesuaikan dengan ujian yang smartphone, jadi lebih jelas. Dan juga ini tombol logout kemarin kan ada menunya. Sama ini tanggal dan waktu belum ada, sekarang udah saya kasih. Jadi lebih mempermudah. Ini ada 3 jawaban yang belum diselesaikan. Jadi posisi nomor 22 kita bisa langsung klik selesai ujian. Kalau yang kemarin kan harus klik nomor terakhir, sekarang sudah tidak. Klik selesai ujian, pilih ya. Sudah selesai, ini belum dimulai. Dan kita klik hasil ujian. Ini sudah saya peringkas lagi, yang kemarin di sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Mapel ujian, sesi, dan selesai ujian. Untuk lihat hasil, klik ini. Ini sudah saya kasih ini, soal bikinnya berapa, benar berapa, salah berapa.
nilai PG, soal isai, nilai isai, dan total nilai. Kemarin kan hanya ini, nomor induk sampai ini saja soal PG. Dan juga untuk soal sudah saya kumpliti. Dari soal, pilihan ganda, kunci jawaban, jawaban peserta, dan hasil. Tapi untuk ujian real nanti ini tidak ditampilkan ujian siswa. Kita kembali ke server lokal, kita cek. Nilai sudah ada satu, yaitu ujian bernama Adam Abdillah dan data jawaban. Kemudian setelah ini selesai, ujian selesai, kita upload hasil. Yang kemarin jika kita kirim nilai dari server lokal ke pusat kan hanya nilainya saja. Sekarang sudah saya kirim dengan beserta data jawaban. Misalkan kita kirim, pilih kirim, nanti data nilai dan jawaban di server lokal nanti ikut ke server lokal. Kita refresh di server pusat, sudah masuk. Kalau kemarin kan hanya data nilai, sekarang udah plus data jawaban. Oke, kita contoh hanya satu aja. Misalkan server lokal udah selesai, langsung kita kembali ke server pusat, kita cetak format nilai. Kita pilih mapelnya apa, kelasnya berapa, sesi berapa, ruangnya berapa. Klik print. Yang versi ini nama proktor dan kepala sekolah dan mapel, guru mapel udah saya otomatis. Nanti pengisinya adalah di pengaturan. Nanti untuk guru mapel dari data guru. Jadi udah otomatis. Sudah, kita ke hasil nilai. Kita pilih mapelnya apa. Kemudian pilih jurusan atau kelas. Pilih cari nilai, lihat. Ini fiturnya udah saya tambahi, yang belum cuma pilihan gandanya aja. Untuk kekurangannya nanti saya perbaiki di update selanjutnya. Kemudian semua nilai sudah saya peringkas, kemarin kan kotak-kotak gitu. Yang sudah saya buat per tabel biar lebih jelas. Lanjutkan untuk nilai, kemarin kan masih ada desimal, itu misalkan ini nilainya 28, nanti di sini 28.00 udah saya hilangkan desimalnya, memperlebih mudah. Jika sudah, klik download Excel dan kita open. Pilih yes. Di sini pun nanti dia nggak ada desimalnya, langsung nilainya aja. Oke. Untuk yang data ujian, ini ada keterangannya. Nama ujian, mapel ujian, data nilai, dan data jawaban. Dan klik analisa. Ini ya, analisa soal. Misalkan bahasa. Analisis ranking. Pilih jurusan atau kelas, dan pilih jadwal. Klik cari data. Kemudian perbaikan nilai. Fitur ini digunakan jika nanti siswa yang tidak lulus ujian tapi tidak sempat melaksanakan ujian susulan, kita otomatis saja. Nanti pilih jurusan atau kelas. Jika sudah, nanti klik aksi. Tinggal diisi aja. Klik simpan. Oke. Cukup sekian untuk update Candice Beauty Lab Edition 21.12.18. Sampai jumpa di video berikutnya.